seorang MC, copywriter, dan penyiar radio. Selamat datang di Behind the Figure volume keempat, Lucky Wise. Lukman Wise. Cie, anjing. Oke, orang kenalan di IG loh. Thank you banget atas waktunya. Oh ya, thank you banget teman-teman The Sandria udah nyempatin waktunya ya. Salah satu figur yang kita tunggu di Behind the Figure desandria.com. Tapi kalau ini udah edisi berapa nih? Ini keempat. Ini mungkin edisi paling sepi sih. Enggak, sebaliknya. Masa sih? Enggak, aku pesimis. Kalau bagi desandria sendiri ini yang paling kita tunggu. Anjing. Ya kamu nggak bisa figur apa gimana sih? Ini yang paling prestisius menurut kita. Kenapa? Jadi kita sudah riset beberapa hal tentang Lukman. Seperti yang kita tahu, Lukman ini dikenal orang sebagai penyiar radio, Oke. MC, Bener. copywriter. Ya, bener. Kita mulai dari yang tertampak di permukaan dulu. Gimana? Soal penyiar radio dan MC. Oke. Itu gimana? Penyiar radio itu dulu cita-cita masa kecil jadi. Oh ya? Tuh, jadi penyiar radio itu cita-cita masa kecil yang tiba-tiba ya nggak tahu berjalan waktu 2000 sekitar 2017 itu dapat kesempatan sih nemenin Adi waktu itu di Onyx Radio, nemenin dia siaran ya di jadi siaran tuh weekend saya kerja tetap Senin sampai Sabtu enggak deng serius bener Senin sampai Sabtu minggunya siaran gitu-gitu tuh jalan selama setahun nyenengin ya. Dan soal MC gimana? MC ini gara-gara Adi sih sebenarnya. Gara-gara Adi juga. Iya gara-gara Adi juga. Dulu kalau tanya awalnya banget sebenarnya ya kayak pernah sih MC komunitas itu, cuman kalau yang awal yang gue ingat banget itu waktu Adi bilang, jadi ada satu momen ada wedding itu MC-nya cancel ya kalau nggak salah, dia MC-nya cancel dan Adi nawarin, tapi nawarin nyebelin cuy. Gimana? Gue kayak, Man, kamu berani enggak? Kalau waktu itu dia nanyanya bisa enggak, aku pasti jawab nggak bisa. Tapi dia nanya berani atau enggak? Iya itu anjing, pertanyaannya tuh berani enggak. Dengan berani enggak ini menurutku ada sisi maskulin yang terganggu. Ada yang terusik. Jadi yang kalau indikator bisa enggak ini kan keberhasilan ya. Kalau berani enggak, itu kan tinggal berani maju apa enggak kan? Kalau berani-berani aku berani men. Ya tapi aku ambil chance itu. Oke. Akhirnya lu maju jadi MC. Ayo ya gemetar juga, gemetar. Jadi kalau ada orang bilang, ini kadang orang ngasih game ya, orang-orang ngasih game antara berani atau nggak berani atau takut. Enggak men, takut sama berani itu bisa jalan bareng men. Bisa jalan bareng. Iya, aku bisa buktiin itu sih. Aku takut nge-MC nih, tapi berani, tapi maju gitu. Dan worth it. Worth it itu berhasil. Nggak tahu ya, kayaknya orang-orang tuh orang lain tuh lebih percaya aku daripada aku percaya diriku sendiri sih. Oh ya? Untuk satu aspek. Oke. Ya. Tapi kan gini mas, Gimana? lu kan berangkat dari penyiar radio. Iya, pasti betul. stigma orang penyiar radio pasti bisa MC lah. Iya benar. Tapi yang beda adalah penyiar radio itu di studio nggak ketemu orang. Kalau aku siaran sendiri, kalau aku siaran berdua itu ada temannya ngobrol. Kalau siaran tamu ya paling nggak ada satu atau dua orang temanku. Tapi MC aku langsung berhadapan dengan sekelompok orang dan aku berdiri terpisah, ya kan? Aku berdiri terpisah nih. Dan menurutku pandangan mata orang itu intimidasi. Mengintimidasi. Itu intimidasi dan nakutin. Tatapan tuh kayak aneh gitu kan kayak. Who is this? Dan yang lebih parah tuh acara pertama tuh acara formal banget kan. Wedding ya, gila kan. Kayak semua orang lagi makan. Itu kayak Oke, itu sakral men. Itu kan kalau itu acara gagal kan dia udah bisa ngulang men. Itu bakal dia kenang seumur hidup dia. Kamu inget gak dulu saya kayak dia lagi berdua sama suami istri kayak. Kamu inget gak dulu waktu kita wedding? Kamu inget MC-nya nyebelin banget gitu tuh. Berarti MC menurut lo pressure lebih tinggi ketimbang radio. Iya sih.
Tapi ada basic radio yang Oh jelas. Jadi basic radio tuh nolong banget sih, terutama tentang delivery ya, tentang bagaimana menyampaikan sesuatu, bagaimana menyampaikan pesan, bagaimana intonasinya, bagaimana penjadaannya, bagaimana dengan suara yang diterima orang, maksudnya cepat dimengerti maksudnya gitu tuh. Karena dulunya aku ngomongnya laju banget men. sekarang lu jago ngangkat ritme nih, dekat apa tuh? Tergantung kalau di tongkrongan masih kata aja, tapi kalau ada furbosnya kadang lebih tertata, apalagi sama cewek. Tapi lu happy ngebacot gitu man, ngebacot tapi dibayar gitu kayak MC radio, lu happy banget. Happy banget sih. 100%. Kayak issue live gitu. Enggak juga sih. Maksudnya kalau saya bilang 100% enggak. Maksudnya ada senang ada enggaknya sih. Tergantung mood, banyak aspek sih, misalnya kayak tergantung vibes tempatnya, tergantung siapa yang datang, banyak tergantungnya sih. Apalagi kalau misalnya kayak briefnya banyak banget, harus pakai baju warna-warni, itu kalau nggak BU banget udah diambil. Selain MC, penyiar radio lu juga copywriter. Iya. Copywriternya berhubungan banget sama Nih keren banget sih, ini media riset banget nih. Kenapa? Bisa diceritain nggak itu soal copywriter lu yang mungkin nggak banyak orang tahu nih di dunia advertising itu kan Iya. di balik layar ya. Iya, di balik layar benar. Bahkan praproduksi. Iya. Dan yang orang tahu lu di depan layar lu. Iya sih. Itu mungkin kayaknya nggak tahu ya, aku doang ya. Kayaknya orang punya dua sisi berbeda. Kayak dua sisi mata uang gitu kayak. Kayak di sisi from stage. Ya, kadang memang orang kenal sebagai MC. Kalau copywriter mah karena nggak tahu kecelakaan kali ya. Kayak nulis mah udah apa ya? Aku bahkan nganggap nulis tuh nggak sesuatu yang nggak spesial, biasa aja. Biasanya karena toh kita SD bareng, kita dapat ilmu yang sama. Iya nggak sih? Ya itu nggak spesial menurutku. Tadi lu bilang kecelakaan. Kecelakaannya gimana nih maksudnya? Nggak tahu ya, aku punya interest tersendiri sama nulis dari zaman. Jadi dari semua pelajaran, aku tuh paling senang pelajaran bahasa Indonesia pasca liburan. Karena disuruh mengarang dan nulis. Iya bener banget. Jadi kalau misalkan habis liburan gitu kan, saya libur seminggu atau 2 minggu gitu, habis anjing kalau ngomong catur bulan ketahuan angkatan berapa kan. Iya. Dan 85 ya Bang? Enggak, 93. 93. Anjir lah, nggak terima gitu. Jadi lo aku senang banget kalau misalkan liburan gitu kan. Itu hari pertama pelajaran bahasa Indonesia itu pasti disuruh ngarang. Gue excited banget. Dan iya, karena aku pasti dipuji. Iya, karena gini, Menarik. orang kadang aku tuh kayak punya teman-teman yang nulis 1 halaman aja kayak susah ya. Aku nggak dibatasin kayaknya aku sampai dibatasin sih kayak Sampai dibatasin. Sama dua halaman aja ya. Ya mungkin karena malas bacanya dia apa gimana gitu, kayak aku seneng aja sih, seneng. Kalau kamu tahu zaman dulu tuh kamu SD tahun berapa sih? Zamanku masih ada zaman ini loh. Orji itu yang kertas diary ya, gitu yang ya. Yang kamu kayak makanan favorit, minuman favorit gitu-gitu dan aku punya itu gitu. Meskipun itu katanya barangnya cewek ya. Ya aku punya itu kan. Aku punya itu. Ada gemboknya lagi. Iya. Kertas yang paling bagus Adinata namanya. Saking lu suka nulis sampai guru lu sendiri batasin lu nulis. Iya, jumlahnya ya, karena mungkin kayak dibatasin aja kayak ya nulisnya sampai berapa ya, batasnya berapa Bu? Ya 2 halaman ya udah. 2 lembar ya udah. Di kertas HPS yang 1 lembar itu isi 4 halaman ya itu. Tapi lucu ya kayak waktu itu walaupun lu punya diary terus diangkat itu kan mainan perempuan. Iya benar. Itu kayak ya karena dulu teman-temanku banyak perempuan yang banget SD itu. Oh ya? Iya. Sampai ya kalau bilang banyak, bahkan yang akrab sampai sekarang teman SD itu cewek. Kenapa? Nggak tahu ya. Aku pasti kebayang ya. Kenapa gitu? Ya karena nggak tahu ya lu. Tapi masa iya lu ngapain tentang cowok? Ada geng-gengan sih, lu gitu, geng-gengan lu. Kalau untuk geng-gengan tuh aku bukan anak yang SD itu bukan orang yang
yang kayak lo tau kan mainan zaman kecil deh kejar-kejaran atau Iya. aku bukan bagian dari itu sih. Oh ya? Iya. Jadi lu ngapain? Tulis. Yang nggak yang kayak sinetron juga yang itu sendiri yang nggak gitu juga, cuman kayak terus kayak habis lari-lari bau gitu, terus kayak males gitu kan, kayak enggak kayak terus. Jadi temen lu banyak yang cewek ya? Kalaupun main bola apa nggak di rumah. Eh, terus Ini juga keren banget nih riset nih medianya nih. Ini media yang wawancara gini dong riset. Nah, kita kan pertanyaannya udah apa kabar ya? Lu tau gak ya, aku tuh benci dengan pertanyaan apa kabar. tapi itu mostly selalu ada ya pertanyaan kayak gitu ya. Iya, bisa sih. Kayak, kan sosmed udah ada nih. Ya lu tahu lu ngapain aja seharian. Iya. Tapi paradoks dong kan kalau misalnya lo berangkat tadi di dunia copywriting gitu, terus yang terlihat itu sebenarnya sebagai MC dan penyiar radio itu dua hal yang berbeda kan, satu karena di dalam dunia yang lain. Kalau dibilang nyaman, lo nyaman di mana? Waduh, susah ya. Kesenangannya beda sih, tapi nggak tahu kenapa aku lebih produktif. Kalau indikatornya produktif ya, aku tak perlu kerja sendirian. Lebih suka sendirian. Kalau ngomongin indikator produktif ya, misalnya produktif mana aku lebih ketika orang lain tidur, rumah udah hening tuh aku udah kerja tuh. Iya, Nocturnal ya. iya, nocturnal. Makanya aku benci sama revisi, karena revisi itu pasti di jam 9 kadang datangnya kan habis summary apa ya, habis briefing pagi, summary brief dari kantor datang kayak revisi itu. Dan aku pasti kerja siang atau pagi itu nyebelin. Ya gitu. Nih kalau orang kantor nonton nih aku benci sama revisi gitu. Tapi gimana man kalau orang-orang yang tahu misalnya lu tadi cerita soal paradoks ya kita bilang ya. Iya. Lu suka ternyata lu yang happy banget ini, lu yang selalu kena di depan, ternyata lu punya dunia ketika sendirian. Iya. Tapi kalau orang-orang yang tahu gitu, mereka nggak nanya gitu bang lu? Nggak nanya misalnya. Kalau semua punya, Maksudnya heran lah. ini sebenarnya kalau menurutku gimana ya? Aku tuh jujur orang yang cemburu tuh ya. Ketika ngelihat sesuatu, ketika ngeliat apa yang nggak cocok di mata aku. Jadi ada hal-hal yang emang aku harus suka kerjain bareng dengan teman-teman sefrekuensi itu. Ada yang aku emang harus join kolaborasi dengan eksternal yang mungkin ada sebagian ego yang terkikis di sana. Ego yang aku nggak bilang idealisme loh ya, ego. Karena aku sadar men, aku tuh senengnya sama diriku sendiri tuh, aku tuh egois yang sadar. Egois yang sadar. Yang sadar. Aku tahu itu ego soalnya gitu. Berarti di luar sana ada juga egois yang tidak sadar. Ada. Berarti ego lu tercerahkan ya mas? Iya. Ya kayak misal kerja bareng gitu kan, bikin sesuatu itu nyenengin gitu. Sama teman-teman aku punya ini cuy. Kalau kamu pernah nonton kolaborasi santai sama teman-teman itu tuh keren banget karena tuh teman-teman sefrekuensi, tapi kan misalnya kayak event gitu. Itu kan harus kerja sama orang-orang lain gitu juga kan. Kadang ada sih yang nggak, ya mungkin aku itu emosian ya kayak gitu. Tapi ya itu sisi lain ya. Yang emang ya namanya makhluk sosialnya harus damai ya katanya gitu. Nah terus di sendirian ini aku benar-benar yang tenang, namaste, nulis baca itu kayak cari itu lebih ngapain aja biar aku sambil ngetik telanjang pun nggak ada yang tahu dan nyenengin. Lu tahu kalau kamu di ini nih, kalau kamu di WC, kamu di kantor nih ya, itu kayaknya tempat yang kamu bisa berekspresi itu cuma di WC nih. Sekarang setelah keluar kantor kamu harus pasang topeng lagi kan? Iya. Terus kayak harus sopan sama atasan, terus kayak jaga hierarki sama bawahan. Ya kan kamu orang gitu kan. Terus kayak iya kayaknya di WC doang kamu cuma bisa di literally human ya. Tapi itu sama aja nggak sih man? Kayak lu bohongin diri lu sendiri man? Maksudnya bohongin gimana sih? Karena lu tadi bilang ketika keluar WC misalnya tadi analogi kantor, lu harus pakai topeng. Kenapa lu nggak berusaha jadi diri lu yang apa adanya aja? Iya aku pasti dibenci orang loh. Oh ya? Iya. Biasanya gini nih, kita kerja bareng nih, terus kayak, weh itu kameranya tuh gak level, kamu bikin aku tampil hierarki sama
terus kayak itu bener nggak tuh vokalnya yang mau disampaikan pesannya sama nggak gitu kan. Saya itu soal retoriknya sama nggak, miss ending-nya gimana, tuh kau pasti benci sama aku men. Iya nggak sih? Iya deh, kayaknya kamu bakal benci. Berarti itu kan tadi dari ego lu yang sadar kan, lu sosok egois yang sadar. Iya, aku ngeklaimnya gitu sih. Anjing aku tuh sebenarnya ketika aku lihat sesuatu aku tuh kayak ada alarm gitu. Ih, kamu ngapain sih? Self proclaim gitu tuh alay tuh. Itu tuh kayak nyatain alay diri sendiri. Tapi seberapa kompromis man lu sama ego? Aku punya tempat sendiri sih di mana aku muasinnya gitu. Kayak podcast tuh menurutku tempat di mana aku puasin itu tuh. Ya, kayak aku harus nyari apa sih kayak perilaku apa sih namanya, kayak ngelempar itu ke tempat lain gitu loh. Ego tuh tetap ada kayak, tapi tinggal gimana ininya sih, kayak kamu misalkan mau marah selama kamu tahu resikonya nggak apa-apa gitu. Itu ruang kewarasan, ruang menjaga kewarasan. Iya kayak di podcast tuh aku kayak bisa ngomong apa aja, ngebahas apa aja tanpa pretensi apa gitu. Misalkan kayak itu kan podcast media, kalau emang indikator pencapaiannya itu famous, aku kan kayak seperti kamu bilang tadi di advertising gitu kan, di misalnya aku terapkan teori-teori itu di sana kan tuh jadi kerja lagi dan capek lagi gitu. So, ya aku ya cuman ngobrol, aku nggak tahu nih arahnya kemana. Misalkan kayak orang-orang tuh bilang, man bikin podcast yang sama cewek dong yang looknya seksi terus ngomongnya agak menjurus ke blue gitu, itu tuh pasti laku ya, dan kayaknya bukan aku gitu tuh kayak lebih muasinnya ke sana sih. Dan juga satu sih, podcast itu dimana aku nggak perlu insecure masalah aku pakai baju apa sih. Ini menarik bang, sorry. Lu kok nggak terlihat seperti anak-anak advertising yang biasa nongkrong di Senayan, di Kemang, yang kalau kerja tuh di kafe gitu. Lu nggak terlihat gitu sih? Nggak tahu ya, aku nyaman sendirian sih. Iya. Dari kerjaan kalau nggak penting-penting banget nggak usah berangkat. Terus kayak bisa kerja di rumah. Terus juga, yang penting kan apa yang keluar ya, outputnya ya. Selama nggak revisi aman. Gitu sih. Iya karena gimana nyamannya sih, gimana nyamannya. Jadi lu nggak masalah ya, nggak mesti jadi apa-apa di kafe gitu, yang rame gitu. Atau Enggak perlu sih. Aku juga malas drama kantor kan. Kamu tahu nggak sih kerja ya kayak di kantor tuh ada kubu-kubuan, terus kayak ngomongin atasan, terus kayak lo masih ngarep duit dia, masih ngarep ngomongin dia ya. Aneh banget, ada tuh kayak gitu-gitu tuh, malas banget, toxic sih. Makanya senang sendirian aja, kalau emang nggak suka resign. Terus ya simple step. simpel itu ya, Iya. depan wise. Nah, ya nggak selalu laki dan wise. Iya. Dan juga ada satu juga mengamati nih man, Apa tuh? soal apa yang lu lakuin di sosial media lu, Instagram khususnya. Iya. Lu juga sempat Main BMX. Lain ya. sebelum itu, lu juga sempat buat semacam edukasi Nah, konten edukasi itu ini anu ya, masuknya di kategori edukasi ya. Terus mencerahkan ya soal logika evolusi dan sebagainya. Lu ngapain sih man? Lu udah keren man. Anjing, iya, nggak tahu ya. Nggak tahu, waktu itu emang itu corona awal-awal deh. Ya emang gabut, dan ya karena ya itu karena sebuah kegelisahan gitu ya. Karena konten-konten yang aku follow belakangan teman-teman gue tuh banyak bikin hal yang serupa gitu. Terus kayak semua ngomongin branding, semua ngomongin apa ya? Ngomong sekarang sosmed tentang personal brand gitu kan. Tapi menurutku sosmed ini kan ngaco juga ya, kayak kamu hanya diperlihatkan konten-konten yang kamu suka, apalagi di era politik gitu, kamu hanya dilihatkan, ditampilkan hal yang pro sama kamu doang gitu kan. Dan menurutku itu memperparah bias kognisi sih. Nah itu akhirnya kenapa aku akhirnya bikin apa sih bias kognitif, bagaimana mengkonfirmasi pesan, apa itu sesat pikir, logical fallacy, itu karena kegelisahan itu sih. Benar ya? Ya, itu doang. Itu aku sosokan kayak
politically correct itu apaan sih? Tapi lu sama nggak, Man? Di sosmed lu, Instagram lu sama di kehidupan nyata lu? Pasti beda lah. Oh ya? Keren gak? Pasti beda. Beda? Beda banget. Lu fake, Man. Nggak fake sih, cuman half truth. Ada aja pembenaran. Maksudnya copywriter. Iya. Cuman half truth aja. Gimana tuh, Man? Ya, karena menurutku ketika terlalu jujur, maksudnya bukan terlalu jujur ya, jujur nggak apa-apa sih, cuman kayak kalau gunain tuh sosmed, Instagram terutama ya, bisa kayak beneran freedom of speech gitu kan, lu mau ngatain apa aja yang kamu mau gitu kan ada UITE ya kan, tahu tuh serem, terus ya banyak yang kesinggung ketika semua orang terkoneksi, sebagian orang tersinggung, itu tuh serem juga, udah gak ada duitnya dimusuhin gitu. Ya nggak sepenuhnya sih, ya itu nggak bohong juga, cuman half truth doang. Ya mungkin sisi-sisiku yang diterima umum ya itu yang dikeluarin. Tapi juga lu nggak pernah nampakin sisi lu yang lu nyaman sendirian di sosial media lu gitu. Lu selalu menunjukkan karakter Yang di tengah keramaian. Iya. Iya sih. Biar kelihatan punya temen aja kali ya. Enggak juga sih ya, aku semua yang gue lakuin seneng. Aku punya konten apa tuh namanya, kolaborasi santai tuh nyenengin banget. So, kayak bikin apa berkarya iya berkarya ya, bisa bikin sesuatu yang aku suka. Tapi ya itu akhirnya cuman sama orang yang aku sefrekuensi doang. Aku bukan yang ketika aku misalnya aku ngelihat sesuatu yang kayaknya dia masanya banyak deh, kayak engagement rate di sosmed tinggi dah, kolak lah, enggak belum kali ya. Ntar aku makan omongan sendiri ya anjing. dia penting sefrekuensi ya. Iya awalnya sih, karena intinya kan rasa kan gini sih, kalau nggak ada duitnya intinya tuh rasa nyaman. Kalau sesuatu nggak nyaman kulakuin tuh nggak apa-apa, yang penting duitnya ada, ya itu pertimbangan ya. Oke. Iya ya, kamu kayak gitu nggak sih? Iya kan. Terus jadi kalau tadi bilang soal sisi nyaman itu penting ya. Iya. Kalau perempuan yang bikin lu nyaman ada? Ya, atau Pernah nyaman? Pernah. Ada sih kan. Ada. Gimana sih, Man, memandang cinta, Man? Nggak tahu ya, aku tuh nggak tahu. Aku takut juga sih sebenarnya ngomong. Cuman kamu pernah nggak punya ketakutan ketika kamu in relationship sama seseorang? Terus kamu takut kalau kamu suatu pagi terus kayak ngerasa kejebak sama dia orang ini tuh bosan deh ngomong gitu ya. Pernah nggak sih mikir gitu? Nah itu ngantuin aku kan. Ketika in relationship sama seseorang dan dia nyebelin gitu, terus kayaknya kesal gitu. Tapi begitu ngobrol sama teman-teman, kayaknya aku yang disalahin kan. Oh ya? Iya, semua orang tuh gitu kali. Semua orang tuh damai gitu. Apalagi kalau udah nikah tuh katanya. Itu tuh manis-manisnya doang mau pacaran. Aja enggak, gue udah pacaran aja udah ada manisnya gitu. Apaan sih? Enggak tahu sih gue cinta, passion, apalah itu gitu. Aku tuh heran. Ngapain sih kamu gantungin komitmen sama sesuatu yang nggak statis? Nggak tahu ya, mungkin ini 2 hari lagi berubah kali pikirannya. Tapi kan kita aneh aja gitu. Berarti lu punya ketakutan sama Iya, komitmen? I have trust issue. Ketika itu melibatkan faktor eksternal, ketika itu nggak bisa kendaliin, aku sebel. Dan lu akan membiarkan itu selama terjadi? Nggak tahu. Mungkin ketika teman-temanku habis nikah semua, mungkin aku baru berpikiran. Kayaknya nggak tahu. Aneh mikirin itu. Living by moment aja. Living by day aja. Tapi I think nyenengin gitu kalau kamu nemuin seseorang, ada sebagian dirimu tuh di dia. Itu nyenengin menurutku. Tapi sejauh itu belum? Ada. Siapa, Man? Anjing nggak usah. Terger. Ada sih. Dan juga kalau ngomongin soal idealisme tadi lu bilang juga lu sosok egois yang sadar. Iya. Tapi kan ego sama idealisme beda ya. Iya. Walaupun itu kadang batasnya tipis banget sih, ngomongin idealisme dan egosentrisme. buram banget tuh. Iya, tuh kayak
kadang ternyata ini ego gitu. Tapi kenapa? Sejauh apa lu membatasi idealisme lu? Atau sejauh apa lu memperjuangkan idealisme? Ya itu sih biasa sama kayak cinta tuh nggak jelas ya, kayak kamu ketika ya aku belakangan nih kalau ngeklaim tuh aku lagi passionate apa, aku BM loh, bisa kayak gitu. Idealisme itu menurutku barang mewah, men. Idealisme itu barang mewah, tapi yang kamu harus tahu nggak semua orang punya barang mewah. Iya, menurutku aku sendiri nih ya, menurutku aku mandang idealisme itu sebuah kemewahan, dan aku di level finansial tertentu deh kayaknya baru punya itu. Kalau sekarang gue usah terlalu dengar, iya mungkin itu. Jadi idealisme bisa cukup bisa ditawar. Aku yang ngatur idealisme, bukan idealisme yang ngatur aku. Oke. Termasuk politik. Tawaran kerjaan. Iya, kerjaan politik. Meskipun kalau Mengganggu idealisme nggak? enggak sih, karena kan profesional ya. Iya, untuk idealisme yang terkikis tuh alasannya profesionalisme. Gimana ya? Ngerjain politik yang ngerjain. Ya mungkin nggak tahu ya, aku idealis. Atau sebenarnya aku tuh oportunis ya. Nggak tahu juga, cuman ya ngerjain campaign politik kerjain. Meskipun kadang skeptis. Tapi ya kerjaan gitu, ya udah gitu. Habis tuh mau ngapain juga, ya udahlah. Jadi idealisme lu tidak terganggu ya? Karena lu mau ngontrol idealisme lu. Iya, menurutku idealisme itu harus dikontrol sih. Iya, kayaknya gitu deh. Karena udah ngapain juga gitu, kayak lu ngarepin sesuatu yang ideal. Idealisme itu apa sih? Suatu kondisi ideal atau bentuk ideal, kayak enggak deh kayaknya. Aku kemarin dapat ngensi tuh di bank, mesti pakai baju orange celana putih, kok ambil aja loh. Lalu setelah itu orang yang insecure masalah penampilan ya. Nggak tahu kenapa, nggak tahu ya, aku tuh cuman ketika contoh gini nih, aku nge-MC nih di wedding pakai blazer kan, terus ketika aku pakai tuh aku nggak kenal aku gitu, kayak ini orang siapa sih gitu kayak siapa sih itu, kayak gimana ya, kayak lo tau gak sih rasanya kayak kamu tahu kamu yang depan kaca tapi kayaknya itu bukan kamu deh. Kayak menurutku blazer ini ketika aku di level ekonomi tertentu deh, kayaknya aku belum di sini deh. Aku nggak tahu kenapa, nggak tahu, tapi itu alarm itu yang kadang nyelamatin aku sih, cuy. Kamu ada nggak sih kayak ketika kamu nongkrong di satu tempat atau kamu main di satu tempat tongkrongan, dan ada dalam hati kayak tempatku bukan di sini. Karena aku takut jadi orang yang tampil lebih dari kapasitasku, kayaknya itu kayak nggak tahu, aku takut aja sih. Ya sesuai keadaannya, kalau emang lagi ada ya. Tapi yang nggak bisa, kayaknya ambil rata-ratanya aja deh, kayaknya keadaan secara rata-rata aku ini masih di level ini, ya udah terima itu sih. Aku nggak mau jadi orang yang beli baju besok nggak tahu makan apa sih, ya beli ya gitu. Untuk menyampaikan apa sih yang hypersemiotic ya. itu gara-gara itu branding personal branding. Jadi orang tuh bukan membranding apa dirinya, tapi membentuk satu sosok ideal dia gitu. Akhirnya ya itu nampilin topeng loh. Ini sotoy banget aku. Nih wawancara paling sotoy, men. Life is fake gitu sih kan? Itu palsu loh. Enggak sih, maksudnya Terus gimana lu mandang kehidupan lu? Mandang kehidupan ya? Lu sendiri dan lu melihat dunia yang lu lihat sekitar lu, vertikal, horizontal. Apa ya? Dinamis ya? Gini, jawaban normatif udah bisa jadi pejabat ya ngomong gitu. Dinamis, maksudnya gimana ya? Aku juga bingung sih mandang kehidupan. Aku tuh punya pandangan yang berubah-ubah, men. Suatu hari aku ngerasa kayak pecun banget ya, kayak apaan sih gitu. Tapi satu hari ngerasa kayak dunia nggak adil. Satu hari kayak ngerasa orang paling kesepian di bumi. Satu hari kadang aku ngerasa kayak full of affection gitu di lingkaran yang
wow senang banget, happy banget. Nggak tahu. Aku mungkin dalam diri ini ada berapa orang, tapi nggak tahu, nggak ngerti lah. Mana kehidupan? Lah kehidupan. Gimana lu memandang yang menciptakan kehidupan? Sakit. Siapa bapakku? Dia dengan D-nya huruf besar. Endomnya. Oh, iya. Mandang hidup, mandang ini ranah vertikal ya. Kayak lagunya ini dong. Iya, Giri Garin. Tapi kamu ngomong Garin tadi aku langsung ingat film, bukan orang astronot. Tadi kalau ngomongin itu ya, aku sejauh ini memandang ruang spiritual itu ranah private. Iya, kayaknya gitu. Nggak tahu, aku memandang sebagai ruang yang menurutku itu kan seperti namanya ya. Kamu tadi udah nyebut vertikal. Ya udah. Vertikal itu kan itu berarti private. Jadi dia nggak kesana sih ya. Meskipun kalau guru TP aku bilang itu berimbang gitu. Hubungan ke atas, hubungan hablum gitu kan. Ya gitu sih. Cuman kalau untuk hubungan vertikal sendiri aku jadi itu ruang private sih. Ya karena jangan ngomong karena lagi nggak usah dilanjutin lah, ruang private itu. Aku mandang ruang spiritual itu sebagai ruang private. Iya. Karena ketika itu di-share akan timbul benar salah. Ya gitu yang nyebelin. Berarti yang merasakan ke horizontalnya ya ketika membicarakan vertikal ya. Iya benar. Karena vertikal tuh menurut lu privat banget dan nggak bisa Privat. Itu ruangnya hati. Kadang ruangnya hati didebat pakai logika, gimana ya? ketemu nggak kan? Harusnya ketemu karena Islam itu ilmu. Tapi kadang yang bias adalah antara argumen dan sentimen. Itu yang bias. Orang sudah membedakan mana argumen mana sentimen. Iya. Yang mana argumen untuk mengingatkan, yang mana ego yang harus dipaksakan. Tapi lu sering ngobrol lagi sama dia. Iya men. Ngobrol. Kan kalau katanya Rumi kan 3 tahap kan. Kalau udah siap intelektual, ini kaki aku gemetar nih ngomongin spiritual. Iya. Ini salah satu filosofi idola aku dari timur itu jalan itu. Iya. Karena dia tentang cinta, kedamaian. Cinta itu orang privat. Tapi aku udah ngomong cinta tuh tadi nggak stabil kan. Tapi kalau yang ini Ya itulah. Pokoknya intinya tuh ruang private lah. Iya, itu pokoknya. nggak bisa dibocorin ya. Bisa sih. Tapi nggak dijadiin konten. Oh, ya. Jadi kan Oh, the record. kita lanjut habis sudah jadi. Ya, iya. Thank you banget, Lukman, guys. Thank you banget. Dolly in the sky. Keren banget wawancaranya, ngulik. Sukses terus Lukman. Yoi, woi, ini kamu udah kayak host pada umumnya atau kayak, ya Lukman sukses terus. Listen. Ya, iya.